Saudara-saudariku yang terkasih, apakah Anda sekarang sedang berpacaran beda agama atau beda gereja? Nah, kalau Anda ya sedang berpacaran beda agama atau beda gereja, maka materi ini sangat cocok untuk Anda. Silakan ikuti. Saudaraku yang terkasih, ada pertanyaan kecil tetapi sangat mendalam. Kita sebagai orang Katolik, apakah iman itu penting? Bagaimana? Penting juga bagi Anda kah? Apakah Anda bangga sebagai orang Katolik? Dan mengapa Anda bangga? Saudaraku, saya pernah bertanya kepada orang muda Katolik dan bahkan kepada orang yang sudah menikah, apakah penting iman itu? Mereka rata-rata menjawab mengatakan, penting sekali pastor di dalam kehidupan kita. Iman itu sangat penting, iman itu sangat penting. Wah, jawabannya sangat bagus. Tapi saudaraku yang terkasih, apakah pernyataan ini, komitmen ini konsisten diwujudkan ketika berhadapan dengan situasi lain, yaitu ketika memasuki masa pacaran atau memasuki masa perkawinan. Nah, bagaimana? Apakah Anda termasuk orang yang konsisten? Termasuk orang yang setia di dalam iman itu? Saudara-saudariku yang terkasih, ada pertanyaan lain. Apakah Anda setia dalam iman? Tetapi, marilah kita melihat. Di dalam bahasa Latin, setia itu adalah fidelis. Kata ini dalam bahasa Inggris adalah faithful. Dalam arti full of faith. Ya, penuh dengan iman. Penuh dengan keyakinan. Fidelitatis dalam bahasa Latin disebut faithfulness di dalam bahasa Inggris. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kesetiaan. Menariknya, kata fidelitatis itu ya berasal dari kata fidelis atau faithful dalam bahasa Inggris. Artinya setia. Atau juga punya sinonim lain yaitu loyal atau trustworthy atau terpercaya, dapat dipercaya. Fidelis berasal dari kata fides atau fidei yang berarti iman. Jadi saudara-saudara yang terkasih, orang yang setia sebenarnya sedang ya mewujudkan dengan setia imannya. Ya, jadi orang yang setia adalah sedang ya mewujudkan imannya. Nah, kalau Anda tadi mengatakan iman itu sangat penting dalam kehidupan Anda, maka mestinya ya Anda disebut orang yang beriman kalau justru Anda setia melaksanakannya. Nah, itu jadi sekarang marilah kita merenungkan ya hidup kita, hidup Anda. Apakah ketika Anda memasuki dunia pacaran, masa pacaran, apakah Anda semakin setia di dalam iman atau sebaliknya tidak setia di dalam iman Anda sebagai orang Katolik? Nah, ini pertanyaan yang sangat mendalam kendati tampaknya sehari-hari. Jika seorang Katolik mengatakan bahwa iman Katolik itu penting, seharusnya konsisten setia untuk memeluk, menghidupi, dan memperjuangkan iman Katolik. Masa pacaran tidak melunturkan imannya. Ia jadikan sebagai kesempatan untuk setia pada imannya akan Yesus Kristus. Dan tidak membuka celah untuk luntur dalam iman Katolik ketika berpacaran. Ia menghidupi sabda Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hal ini bisa kita baca di dalam kitab Wahyu bab 2 ayat 10. Saudara-saudariku yang terkasih, saya pernah mendengar di media sosial, medsos, pernyataan dari anak muda netizen, ya. Begini pernyataannya. Kami saling mencintai.
Tapi perbedaan agama di antara kami menghambat kami menyatukan cinta. Terlalu agama merusak cinta yang telah tumbuh di antara kami. Saudaraku, apakah ini bukan pembenaran ketidaksetiaan umat Katolik pada imannya? Atau jangan-jangan ini sebenarnya pintu masuk pada kelumpuran iman? Jadi orang itu mencari pembenaran bahwa seolah-olah ya perbedaan agama itu yang menghambat cinta mereka, bahkan yang merusak cinta mereka. Marilah kita renungkan, apakah sungguh demikian? Apakah Anda menangkap apa ajaran gereja berkaitan dengan perbedaan agama ini? Saudaraku yang terkasih, di dalam kitab hukum kanonik, kanon 849, sudah dinyatakan di sana bahwa setiap orang yang telah dibaptis dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, dijadikan serupa dengan Kristus. Hal itu juga sebenarnya bisa kita baca di dalam kanon ya 204. Tapi di situ di dalam kanon 204 itu ya disebutkan kata yang menurut saya sangat menarik, yaitu diinkorporasikan dengan Kristus, kepala gereja, serta digabungkan dengan gereja, dalam arti diinkorporasikan dengan gereja, dan gereja itu adalah tubuh Kristus. Saudaraku, kata inkorporasikan itu adalah disaturagakan. Istilah inkorporasi itu berasal dari kata Latin corpus yang artinya tubuh. Berarti kalau diinkorporasikan berarti tidak sekadar diserupakan, tetapi disaturagakan dengan Kristus dan disaturagakan dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Nah ini luar biasa. Maka gereja ikut serta memelihara ajaran iman ini. Gereja berusaha supaya umat Katolik yang sudah dibaptis tetap terinkorporasi dengan Kristus, satu raga dengan Kristus, dan terinkorporasi dengan gereja, ya, satu raga dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja bukan merusak cinta umat, tapi justru mengarahkannya pada cinta sejati yang jauh lebih kuat daripada cinta manusiawi. Jadi ini harapan gereja, usaha gereja, tindakan gereja, perjuangan gereja. Ya, berusaha mengarahkan umat pada cinta sejati yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih dalam, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih penting daripada cinta manusiawi. Di dalam 2 Korintus bab 6 ayat 14 sampai 15, di sana tertulis jelas larangan menikahi orang beda iman. Marilah kita dengarkan bunyinya pelan-pelan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bersamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Belial itu ya kejahatan-kejahatan atau ketidakbenaran, ya, atau orang-orang yang dursila, yaitu Belial, ya. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam 2 Korintus bab 6 ayat 14 sampai 15, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa ada dua kelompok umat. Umat yang percaya pada Kristus dan umat yang tidak percaya pada Kristus. Dengan berpasangan dengan orang tidak percaya pada Kristus dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Jadi justru ya membuka peluang itu ya akan rusak ya hubungan mereka dengan Kristus. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus sendiri di dalam kitab suci. Ini luar biasa ya kalau kita mendalami ya di dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, apakah Anda sedang berpacaran beda agama?
Nah, kalau Anda sedang berpacaran beda agama, maka baca sungguh-sungguh gitu ya 2 Korintus bab 6 ayat 14 sampai 15 itu. Saudaraku yang terkasih, kalau Anda sedang berpacaran atau menikah beda agama, pertanyaan sederhana, apakah anak-anak Anda perjuangkan sebagai anak-anak yang kudus? Atau Anda biarkan anak-anak Anda ya yang akan lahir di dalam perkawinan Anda yang beda agama itu justru menjadi anak-anak yang cemar? Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membaca ya 1 Korintus bab 7 ayat 12 sampai 14 yang berbicara mengenai anak-anak cemar dan anak-anak kudus. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Ini sangat penting, ya. Dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, ingat ini, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Sekali lagi, 1 Korintus bab 7 ayat 12 sampai 14. Apakah benar Anda pengikut Kristus yang setia? Mengikuti Yesus bukan untuk menonjolkan keinginan manusiawi kita, tapi justru berkorban menyangkal diri. Di dalam Injil Lukas bab 9 ayat 23 dikatakan begini. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Saudaraku, yang mengatakan ini adalah Yesus sendiri. Jadi, setiap orang yang mau mengikuti aku, berarti Yesus yang mengatakan itu, ia harus menyangkal diri. Jadi yang pertama sekali adalah menyangkal diri. Lalu yang kedua, memikul salib. Berarti dia harus berjuang terus-menerus, kendati mengalami tantangan, kendati mengalami kesulitan. Dan baru mengikuti Yesus. Jadi ini yang luar biasa. Maka kalau Anda sedang berpacaran, apakah Anda justru ya tidak berani menyangkal diri Anda? Ya, tidak berani untuk terus mengikuti Yesus. Ya. Nah, seharusnya orang Katolik ya yang setia ya seperti tadi definisi dari setia berdasarkan bahasa Latin itu harus tetap setia di dalam iman kekatolikan. Kendati ya sedang berpacaran atau kendati nanti akan menikah beda agama. Saya sebenarnya ya selalu mempromosikan hendaknya orang Katolik itu menikah dengan satu iman. Jangan beda agama. Mengapa? Karena nanti kalau Anda misalnya membentuk keluarga pada akhirnya, lalu Anda menjadi orang tua bagi anak-anak Anda. Dan ingat, di dalam ajaran gereja Katolik, orang tua itu adalah sebagai pendidik yang pertama dan utama, sebagai rasul yang pertama dan utama bagi anak-anak. Lah, bagaimana kalau Anda sendiri beda agama? Bagaimana Anda berlaku sebagai guru yang pertama dan utama bagi anak-anak Anda? Ingat loh, bukan hanya guru intelektual, ya, bukan hanya guru ilmu pengetahuan, tapi guru iman yang pertama dan utama bagi anak-anak. Bagaimana Anda menyampaikan iman Katolik Anda ya kepada anak-anak? Kalau Anda sendiri ya berbeda agama dengan pasangan Anda. Jadi ini yang perlu direnungkan. Maka berjuanglah ya mencari pasangan yang seiman, iman Katolik gitu ya. Iman Katolik. Usahakan. Maka sebenarnya Anda bisa menemukan pacar yang seiman itu kalau Anda itu aktif di lingkungan gereja. Aktif juga di dalam kegiatan-kegiatan yang dihadiri oleh
OMK, orang muda Katolik. Itu. Seringkali orang itu yang menarik diri dari komunitas sehingga tidak saling mengenal ya di antara OMK itu sendiri. Dia lebih banyak di luar kekatolikan, di luar orang-orang Katolik. Oke lah, bagus juga kalau kita ya punya pergaulan yang lebih luas dengan orang-orang di luar Katolik. Tapi harus ingat itu ya, kita juga harus ya bergaul dengan yang seiman. Justru jangan meninggalkan ya komunitas, perkumpulan yang seiman itu. Perlu itu ya, perlu. Maka aktiflah ya. Di Universitas Katolik itu ada KMK, terlibatlah di sana. Ya, terlibatlah di sana supaya Anda nanti bisa mengenal ya yang seiman dan mudah-mudahan Anda saling jatuh cinta yang kemudian Anda pacaran dan memutuskan untuk menikah. Menyangkal diri berarti tidak mendahulukan kehendak diri sendiri, tetapi justru kehendak Allah, kesetiaan pada ajarannya, ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau Anda sekali lagi sedang berpacaran, maka mestinya iman Anda, iman kekatolikan Anda tidak luntur, tapi justru Anda mau mewujudkan iman kekatolikan Anda itu di dalam kehidupan Anda, dan mudah-mudahan dengan sikap Anda yang baik, iman Anda yang kuat, iman Anda yang Anda praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, justru membuat orang yang tidak Katolik itu terpesona, ya, dan mengatakan, saya mau mengikuti imanmu, karena imanmu begitu baik, ya, imanmu begitu damai, membuat hidup kita menyenangkan. Ya. Banyak teman-teman kita bisa membangun relasi kepada siapapun. Sepertinya sukacita yang kita alami. Kalau kita beriman seperti yang kau imani, iman Katolik. Nah, ini yang sangat penting. Pertanyaan berikut adalah iman atau cinta? Harusnya tidak begitu. Jangan dipertentangkan. Harusnya iman dan cinta. Jangan menjadi iman atau cinta. Ini kan seperti kita hanya memilih salah satu. Harusnya jangan dipertentangkan antara cinta dan iman. Jadi kesetiaan beriman kepada Yesus mestinya tidak dipertentangkan dengan cinta kepada pacar atau kepada pasangan Anda. Tidak. Harusnya kalau Anda mencintai, Anda tetap setia di dalam iman. Kalau Anda tetap setia di dalam iman, ketika Anda jatuh cinta kepada orang, Anda tidak melupakan iman Anda, iman Katolik Anda. Lalu, bagaimana kalau pacar Anda tidak seiman dengan Anda? Umat Katolik seharusnya mencari pacar yang seiman. Saya sudah menegaskan ini tadi. Agar tidak terganggu dalam beriman. Pertanyaan berikut, dan juga sekaligus permenungan bagi Anda yang sedang berpacaran. Jika aku tak terelakkan untuk berpacaran beda agama atau beda gereja, apakah fondasi iman Katolikku sudah sangat kuat sehingga tak akan goyah, tak akan rapuh? Apakah aku tetap setia pada imanku dalam berpacaran dengan orang yang tidak seiman denganku? Silakan Anda merenungkan ini. Kalau Anda sedang berpacaran beda agama atau beda gereja. Saudaraku, ada tujuan utama berpacaran itu. Yang pertama, untuk mempersiapkan pada tahap perkawinan. Pacaran bukan sekadar happy-happy. Bukan. Bukan pula for fun saja. Yang penting senang-senang. Tidak. Tapi terarah pada sikap bertanggung jawab. Anda menyatakan, ini calon pasangan hidupku. Saya mesti memperlakukannya dengan baik, benar, dan bijak. Saya tidak jatuh di dalam dosa pada saat saya berpacaran dengan dia. Karena ini nanti
ibu atau ayah dari anak-anakku sendiri. Jadi Anda harus sampai ke sana. Sekali lagi, masa pacaran itu juga sekaligus masa ya untuk mempersiapkan diri. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam buku ini ya, Amoris Laetitia ya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa masa pacaran dan bahkan masa tunangan itu ya mestinya masa persiapan untuk nanti menghayati ya perkawinan di dalam konteks iman kekatolikan atau dalam kehidupan sebagai orang Kristiani. Berarti nanti kalau Anda memutuskan menikah, berarti Anda ya membangun ya keluarga, ya mempertahankan ikatan perkawinan di dalam semangat Kristianitas. Ya. Hanya kematian yang memisahkan keduanya, dan Anda yang melaksanakan tanggung jawab Anda sebagai orang tua, yaitu sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak, dan juga Anda jadikan sungguh-sungguh keluarga Anda sebagai gereja mini. Di dalamnya Anda ya mendengarkan sabda Allah dan mempraktikannya di dalam kehidupan Anda, kehidupan di dalam keluarga, bersama pasangan Anda dan juga bersama anak-anak dan tamu yang hadir, yang mengunjungi Anda di dalam keluarga Anda. Tujuan yang kedua berpacaran adalah untuk saling mengenal, sehingga memutuskan setia dalam untung dan malang, waktu sakit dan sehat, dalam ikatan perkawinan, atau dalam segala kondisi kehidupan. Ketiga, untuk mempersiapkan diri agar ketika menikah, perkawinan itu dipelihara dalam semangat Kristiani dan berkembang dalam kesempurnaan. Hal itu ditegaskan di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1063. Ya. Lalu juga di dalam Amoris Laetitia, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, ya, di dalam buku ini, ya, secara khusus di dalam artikel 205 sampai 216. Silakan membaca ya Amoris Laetitia itu. Mengapa? Ya sangat bagus ya sebagai bekal bagi Anda untuk membangun perkawinan yang searah, yang sesuai dengan semangat Kristiani dan juga berkembang di dalam kesempurnaan. Nah, sekali lagi, kalau Anda sedang berpacaran, ya, beda agama atau beda gereja, maka silahkan Anda renungkan akibat pacaran beda agama atau beda gereja ini. Ini saya temukan, ya, saya alami sendiri, saya dengarkan dari mereka yang sudah mengalaminya. Pertama, bisa terganggu memelihara iman Katolik, dan ketika menikah, mungkin terhambat meneruskan iman Katolik kepada anak-anak. Sudah banyak contohnya, ya. Saya pernah mendampingi katekumenat, gitu ya. Ya, lalu peserta atau orang-orang yang sedang belajar Katolik itu katekumen, rupanya ada yang sedang mahasiswa. Dan ketika saya tanya, kenapa Anda baru mau menjadi Katolik? Ya karena orang tua saya itu beda agama, Romo. Nah karena beda agama lalu orang tua saya bingung, ya. Karena itu mereka biarkan saya supaya nanti saya setelah dewasa ya saya dibebaskan untuk memilih ikut ayah yang Katolik atau ikut ibu yang Islam. Lah berarti orang tua yang melakukan perkawinan beda agama itu berarti sudah tidak setia pada janjinya ya di hadapan Allah melalui Romo bahwa ya dia tidak meninggalkan iman Katolik. Lalu yang kedua, dia membaptis anak-anak yang lahir. Ya. Lalu yang ketiga, dia mendidik anak-anaknya dalam ajaran Katolik. Ya. Karena kalau menikah beda agama, harus ada janji itu. Itu ada di dalam kanon ya 1086 dan syarat tadi yang tiga itu ya, tidak meninggalkan iman Katolik, semua anak dibaptis dalam gereja Katolik, semua anak dididik dalam ajaran gereja Katolik, gitu ya. Itu di dalam kanon 1125. Ditegaskan di situ. Berarti orang tua itu yang membiarkan anaknya sampai dewasa tidak dibaptis Katolik, ya sebenarnya ya sudah tidak setia pada janjinya. Nah ini sangat disayangkan. Yang kedua, bisa jatuh pada sikap indiferentisme.
atau tidak peduli, dan juga pada sikap sinkretisme atau mencampur adukan atau menyamakan semua ajaran agama. Ini sebenarnya kadang-kadang tampak kalau beda gereja ya. Jadi orang-orang itu mengatakan, sama saja Yesus yang kita sembah. No, saudaraku yang terkasih. Ajaran Katolik dengan Protestan itu sangat berbeda. Kitab sucinya saja berbeda. Ya, ya. Padahal orang Katolik ini sejak awal mempertahankan kitab suci 73 buku. Sedangkan ya orang Protestan itu ya tidak selengkap itu. Gitu ya. Lalu cara menafsirkan kitab suci juga sangat berbeda. Dan begitu juga ya pemahaman kita pada Santo Santa orang kudus. Juga ya pada teologi sakramen. Sangat jauh berbeda. Ya. Jadi cara kita memahami ajaran itu ya berbeda. Oleh karena itu jangan jatuh pada sikap sinkretisme itu, mencampur adukan atau menyamakan semua ajaran agama, ya, jangan. Yang ketiga, ketika menikah, rumah tangga kehilangan martabat istimewanya sebagai gereja kecil atau miniatur gereja. Jadi mengapa? Karena yang hidup di dalam keluarga itu bukan anggota tubuh Kristus semuanya. Kalau orang yang dibaptis itu berarti kan anggota tubuh Kristus. Sedangkan orang yang tidak dibaptis ya bukan anggota tubuh Kristus. Nah, mestinya kita ya harus berjuang supaya seiman. Sehingga dengan demikian kita sebagai gereja, ya gereja itu adalah orang-orang yang beriman pada Kristus. Ya, membangun keluarga yang menjadi miniatur gereja. Gitu ya. Maka di akhir video ini, saya ajak Anda untuk mempertimbangkan hal-hal ini. Yang pertama, dalam 1 Korintus bab 7 ayat 12 sampai 14 ditegaskan bahwa orang yang percaya pada Kristus atau Katolik menguduskan orang yang tidak percaya. Artinya, seorang Katolik harus yakin bahwa ia punya iman yang sangat kuat sehingga dia tidak terpengaruh oleh pacarnya yang tidak percaya itu, yang tidak dibaptis itu. Malah orang Katolik yang mampu mempengaruhi, dalam arti menguduskan orang yang tidak percaya itu. Jika iman Katolikmu rapuh, jangan coba-coba berpacaran atau menikah beda agama atau beda gereja. Mengapa? Ya, namanya iman Anda rapuh. Anda bisa terpengaruh. Iman Anda bisa luntur. Bahkan Anda bisa meninggalkan iman Katolik Anda. Karena Anda tidak bisa hidup sesuai dengan ajaran iman Anda. Sangat rapuh. Nanti ditanya ini dan itu kepada Anda bingung. Nah, karena Anda bingung, dipengaruhi oleh orang yang tidak percaya, yang tidak beriman pada Kristus itu. Ini, saudara-saudariku yang terkasih, yang perlu kita renungkan. Sekali lagi, kalau Anda sedang berpacaran beda agama atau beda gereja, maka renungkan pelan-pelan video katekese ini. Tuhan memberkati. Amin.